Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kian pedas, harga cabai di Kota Bandung dan Karawang tembus Rp100.000 per kilogram. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung patut waspada. Debit air bendung Katulampa meningkat dan kini berstatus siaga 4. Warga di Kabupaten Cirebon copot spanduk tempat pengajian imbas kabar seorang ulama diduga berbuat asusila dengan jamaahnya. Harga cabai rawit merah yang saat ini tembus Rp100.000 per kilogram membuat sebagian warga beralih membeli cabai kering dan cabai rusak yang harganya lebih murah. Gagal panen akibat cuaca buruk diduga jadi penyebab harga cabai melambung tinggi. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan, harga cabai di Kota Bandung meningkat hingga menembus angka Rp100.000 per kilogram. Seperti di Pasar Kosambi, harga cabai rawit merah naik perlahan dari Rp50.000 kini menyentuh Rp100.000 per kilogram. Disusul cabai Tanjung dan cabai keriting yang semula Rp60.000 kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Melihat tingginya harga cabai ini, pedagang mengurangi stok mereka. Apalagi faktor cuaca yang mulai tak pasti juga membuat sejumlah cabai kualitasnya kurang baik dan mudah membusuk. Cabai ini rawit merah, rawit domba, ya cengkeh domba. Sekarang 100 dari 60. Naiknya banyak. Tiap hari 10. Sejak kapan Bu kenaikan harga Bu? Ada 4 harian. Sudah 4 harian. Kenapa Bu? Penyebabnya kan? Kayaknya faktor cuaca ada itu. Kemarau. Iya. Ada hujan sebentar, barangnya nggak bagus, ada yang busuk-busuk. Naiknya mah udah lama, ada 2 minggu, cuma naik terus hari ini. Bertahap tiap malam naik. Stok sendiri gimana Bu? Stok mah lumayan, cuma mungkin musim kemarau ya, jadi Masih aman berarti? masih aman, cuma harganya nggak aman. Keluhan tingginya harga cabai juga disuarakan para pembeli yang berharap pemerintah bisa menormalkan harga cabai. Apalagi bagi pengusaha kuliner yang mulai kewalahan dengan kondisi tersebut. Mudah-mudahan turun lagi deh ya, jangan terlalu mahal gitu, harganya terlalu tinggi supaya bisa terjangkau ya. Terus kalau yang buat jualan juga kan lumayan gitu ya, jadi kita bisa lebih terjangkau lagi, jadi kita jualnya juga bisa nggak perlu terlalu tinggi, nggak perlu dinaikin lagi gitu. Dampak dari mahalnya harga cabai membuat sejumlah pembeli kini beralih membeli cabai kering yang harganya lebih murah, Rp2 hingga Rp3.000 saja per ons. Penjualan cabai kering dan cabai yang membusuk ini juga terpaksa dilakukan karena banyak cabai yang memiliki kualitas buruk, sehingga pedagang terpaksa merelakan menjual cabai busuk. Aja ya paling 2.000, 3.000. Biasanya buat apa? Ya buat nyambal mungkin. Yang ini kan mahal, yang baru, yang bagus. Jadi larinya ke sana. Yang busuk itu. Iya. Harga cabai yang mencapai Rp100.000 per kilogram juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Karawang. Harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Padahal beberapa hari sebelumnya harga cabai rawit merah hanya Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Sama halnya dengan cabai merah besar, kini dijual Rp80.000 per kilogram yang sebelumnya hanya dijual Rp60.000. Kenaikan hingga nyaris 2 kali lipat ini membuat pedagang merugi hingga 50%. Tak hanya cabai, harga bawang merah, mentimun, sawi, dan tomat juga ikutan naik. Kenaikan harga bahan pokok ini disebabkan akibat musim kemarau berkepanjangan yang mempengaruhi hasil panen dan persediaan hasil panen. Muhammad Rizal dan Samsun Nursyam melaporkan dari Kota Bandung dan Karawang. Warga Jamanis Kabupaten Tasikmalaya menyambut gembira kedatangan mobil tangki air bersih. Jerigen mereka sudah berjejer rapi meski mobil tangki belum datang.
Jejeran jerigen tersusun rapi di Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Warga menanti air bersih yang sudah sangat langka sejak musim kemarau. Saat tangki air bersih datang, satu persatu jerigen mulai diisi. Warga pun menanti dengan sabar untuk mendapatkan jatah air bersih. Bahkan ada yang sampai bolak-balik mengantre untuk mendapatkan air bersih. Warga berharap bantuan air terus datang karena sumur mereka kini kering dan sumber air cukup jauh. Sebelumnya ngambil dari mana, Neng? Ya, ada yang dari masjid, ada yang dari sungai, ada yang dari musola, dari macam-mana, dari mana-mana. Tercatat kesulitan air bersih dialami warga yang tersebar di 13 kecamatan dan 26 desa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Langensari menggelar sholat istisqo di lapangan sepak bola di Kota Banjar. Sholat meminta hujan dilakukan karena musim kemarau sudah berlangsung cukup lama. Sumber air yang mengering termasuk sumur mendorong warga Langensari, Kota Banjar melaksanakan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Meski di bawah terik matahari, tak membuat semangat masyarakat luntur untuk menggelar sholat. Mereka berharap hujan segera turun karena musim kemarau sudah berlangsung 3 bulan lebih. Usai sholat, warga juga menggalang dana untuk rakyat Palestina. Setelah 4 bulan krisis air, kini debit air di Bendung Katulampa Bogor kembali meningkat. Bahkan statusnya menjadi siaga 4. Lonjakan debit di Bendung Katulampa Bogor terjadi sejak Kamis lalu setelah hujan deras terjadi di wilayah puncak. Bahkan ketinggian air mencapai siaga 4 atau berada di angka 70 cm. Ini adalah volume air tertinggi setelah 4 bulan terakhir mengalami kekeringan. Petugas mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada, mengingat intensitas hujan cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Diperkirakan debit air sebesar 68.000 liter per detik mengalir ke kawasan hilir pada Jumat pagi. Memasuki musim kemarau sampai akhir Oktober itu masih nol, belum ada peningkatan walaupun ada sempat 40 cm sampai 50 cm, tapi tergantung curah hujan di kawasan puncak. Dan pada hari ini paling tinggi 70 cm. Harapan kami warga masyarakat tetap waspada dan siaga memasuki musim penghujan. Biasanya awal November apabila hujan merata dari puncak sampai Bogor, itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan di atas normal di kawasan Bogor. Kesulitan mendapatkan pupuk urea, kelompok tani di Purbaratu, Kota Tasikmalaya beralih menggunakan pupuk organik. Mereka gembira karena hasil panennya meningkat 20 hingga 25% dibandingkan saat menggunakan pupuk anorganik. Di saat sebagian besar petani mengalami gagal panen karena musim kemarau panjang disertai fenomena cuaca El Nino, petani di Purbaratu, Kota Tasikmalaya malah menuai hasil panen yang baik. Kelompok tani penerima bantuan program Bank Indonesia cabang Tasikmalaya bisa memanen padi yang ditanam dengan pupuk organik dengan menggunakan mikroorganisme lokal atau MOL. Lihat saja hasilnya, padi yang menggunakan pupuk organik bulirnya lebih panjang dan besar dibandingkan padi yang menggunakan pupuk non-organik atau pupuk kimia. Bahkan menurut petani, dampak menggunakan pupuk organik tidak merusak tanah. Selain itu, harga pupuk organik lebih murah. Ada perbedaan. Memang nanti pan hasil mobil 2,5 meter persegi barusan nyampe 5,8 kilo, hampir 6 kilo. Yang organik? Yang organik. Kalau lihat bulirannya Pak? Kalau lihat bulirannya memang bagusan organik Pak. Pupuk organik yang dipakai terbuat dari dedaunan dan buah serta jeroan sapi yang difermentasi. Selain lebih murah, pupuk organik alias jamu bumi bisa meningkatkan hasil tani 20 hingga 25%. Hasil panen padi yang memakai pupuk organik juga meningkat mencapai 9 ton per hektar, sementara yang memakai pupuk kimia atau urea hanya 6 ton saja per hektarnya.
Kita bicara real aja gitu kan. Ini yang sebelah sini kan ini yang diemplot pakai jamu. Itu bisa sampai 9 ton per hektar. Nah, kalau ini yang sebelah sini ini kan pakai kimia, itu cuma 6, sekian ton per hektar. Artinya ada peningkatan. Ada peningkatan, dari sisi biaya juga ada penurunan. Hadirnya pupuk organik tidak lepas dari ketergantungan Indonesia akan impor pupuk urea. Konflik Rusia-Ukraina membuat harga pupuk urea dari produsen besar urea seperti Kanada, Cina, Rusia, Ukraina, dan Mesir melonjak. Bahkan belakangan Cina memberlakukan pelarangan ekspor pupuk. Pupuk organik yang dibuat sendiri oleh kelompok tani ini menjadi solusi memutus ketergantungan impor pupuk dengan harga yang lebih murah. Bank Indonesia mendukung upaya ini dengan pendampingan pembuatan pupuk organik serta pembiayaan permodalan bagi petani padi. Perang Rusia-Ukraina, di mana salah satu Ukraina itu kan sebagai penghasil zat urea terbesar di dunia. Pada saat perang itu kan ada keterbatasan pasokan dari zat urea. Makanya kenapa harga-harga pupuk meningkat dan juga akhirnya pupuk bersubsidi pun terbatas, salah satunya itu. Alhamdulillah dari penggunaan MOL ini ada peningkatan produksi sekitar 20% dan penurunan biaya pupuk sekitar 25% sampai 30%. Kita memberikan bantuan teknis dan non-teknis. Bantuan teknisnya itu misalnya seperti bantuan-bantuan untuk pendampingan atau misalnya pembuatan pembuatan pupuk molnya. Non teknisnya, nah kita membantu dari sisi sapras. Petani berharap dengan hasil positif seperti ini, pemerintah akan membuat program yang jelas arahnya untuk mendukung produksi dan penggunaan pupuk organik bagi para petani padi di Jawa Barat. Sebab selain menekan biaya produksi, pupuk organik juga terbukti bisa menjaga kualitas tanah dan meningkatkan hasil panen padi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Jadi 250.